Pernahkah kamu merasa hati ini seperti terkunci rapat saat kamu menolak mendengar, menolak melihat, hanya karena merasa sudah tahu segalanya? Aku pernah begitu dan ternyata itulah yang Al-Quran sebut sebagai kafir, bukan label, tapi hati yang tertutup. Halo, selamat datang di Hakikat Islam, tempat kita menyelami makna hidup bersama Al-Quran. Yuk, simak cerita ini sampai akhir, karena ada rahasia hati yang mungkin akan mengubah cara pandangmu. Oh ya, kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa share ke temanmu. Ya, dulu waktu kecil di kampung, aku ingat betul kata kafir sering diucap dengan enteng. Itu orang kafir, kata orang-orang, hanya karena seseorang beda agama. Tapi tahukah kamu, di Al-Baqarah ayat 6 Al-Quran bilang, kafir itu bukan sekadar soal agama. Kata kafaro dalam bahasa Arab berarti tertutup, hati yang menolak kebenaran, meski tanda-tanda ada di depan mata. Aku pernah seperti itu loh. Pernah nggak sih kamu debat sama teman atau keluarga dan rasanya telinga ini tutup rapat? Nah, itu dia momen kecil kekafiran dalam diri kita. Insight yang akan kamu sadari di akhir video. Hati yang terbuka adalah kunci menuju kebenaran sejati. Jadi tonton sampai habis ya. Bayangin kita kayak semut hitam di atas batu hitam. Di malam gelap, nggak ngerti apa-apa tapi merasa tahu segalanya. Aku ingin bercerita tentang sebuah perjalanan yang membuka hati. Sebuah momen ketika aku duduk bersama teman-teman, merenungi makna dari Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih Hudalil Muttaqin. Kalimat itu dari Al-Quran seperti membuka pintu ke sebuah dunia yang luas, penuh petunjuk dan kebijaksanaan. Aku merasa saat itu, kami tidak hanya berbagi kata, tapi juga berbagi rasa, mencoba memahami apa yang Allah sampaikan untuk hati-hati yang ingin mendengar. Ada satu ayat di Al-Baqarah ayat ke-6 yang membuatku tertegun. Ayat itu berbicara tentang mereka yang disebut kafir, yang dikatakan tak akan beriman, entah diberi peringatan atau tidak. Kata kafir itu sendiri seringkali membuat kita tersentak, bukan? Di zaman sekarang, kata itu begitu mudah dilontarkan, kadang tanpa kita pahami maknanya. Tapi saat aku merenung lebih dalam, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya esensi dari kata ini? Apakah kita sebagai manusia biasa punya hak untuk menilai hati orang lain? Bukankah penilaian sejati hanya milik Allah? Aku teringat saat kecil di kampung, di mana kata kafir begitu mudah dipahami sebagai mereka yang di luar Islam. So, itu seperti capi, sebuah label yang terbentuk dari pemahaman kolektif, entah dari mana asalnya. Tapi sekarang baru belajar melihat dari sudut yang berbeda. Dalam bahasa Arab, kafaro berarti tertutup hati yang menutup diri dari kebenaran, dari petunjuk. Bukan sekadar soal agama, tapi soal keterbukaan hati. Bukankah kita semua pernah dalam satu titik hidup mendoh hari dari sesuatu yang sebenarnya bisa membawa kita lebih dekat pada kebenaran? Lalu aku berpikir lagi tentang Al-Quran. Kitab ini bukan hanya deretan ayat, tapi petunjuk yang hidup yang berbicara langsung ke hati. Saat aku membaca mushaf, aku merasa seperti sedang berdialog dengan Allah. Aku ingin petunjuknya menyapa jiwaku, membuka mataku, dan melembutkan hatiku. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri seberapa terbuka hati kita untuk menerima petunjuk itu? Atau tanpa sadar, adakah bagian dari diri kita yang masih tertutup seperti yang digambarkan dalam ayat itu? Perjalanan ini bagiku adalah tentang belajar rendah hati, tentang menyadari bahwa hanya Allah yang tahu isi hati setiap manusia. Aku ingin mengajak kalian yang mendengar ceritaku ini, yuk untuk sejenak berhenti dan merenung. Apa yang membuat hati kita terbuka? Apa yang membuat kita menutup diri? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa membiarkan petunjuk Allah masuk, menyapa dan mengubah kita menjadi lebih baik? Karena pada akhirnya, Al-Quran adalah undangan untukku, untukmu, untuk kita semua, untuk hidup dengan hati yang terbuka, penuh iman dan siap menerima cahayanya. Bayangkan sebuah perjalanan di mana kita berusaha memahami, tapi terkadang malah menutup diri. Seperti apa rasanya ketika hati kita terkunci dan kita tak lagi mendengar? Aku teringat sebuah analogi indah tentang 6 orang buta yang mencoba memahami seekor gajah. Masing-masing memegang bagian berbeda, ekor, kaki, belalai, dan mereka yakin hanya itulah gajah yang sebenarnya. Mereka bersikukuh tak mau mendengar satu sama lain. Bukankah kadang kita juga begitu? Kita merasa sudah tahu segalanya, padahal yang kita pegang hanyalah sepotong kecil dari kebenaran. Kita menutup mata, menutup telinga, dan yang paling menyedihkan menutup hati. Kata kafir sendiri kalau kita telusuri, berasal dari bahasa yang berarti tertutup atau menutupi. Dalam bahasa Inggris ada istilah cover yang mirip artinya
Tapi yang tertutup di sini bukan sekadar pintu atau jendela, melainkan hati kita. Hati yang tak mau mendengar petunjuk, tak mau menerima kritik atau bahkan menolak kasih sayang. Pernahkah kita merasa begitu? Saat kita berdebat dengan seseorang, mungkin pasangan, teman, atau keluarga, dan kita menutup telinga rapat-rapat, seolah tak ada ruang untuk kebenaran lain. Aku sendiri sering merenung, kapan aku pernah jadi orang yang tertutup ini? Mungkin saat aku menolak mendengar saran, atau saat aku keras kepala merasa paling benar. Itu adalah momen kekafiran dalam diriku. Ketika hati ini seperti Ka'bah yang terkunci rapat, ditutupi kain kiswah hitam dengan noda-noda kecil di pinggirnya, seperti Hajar Aswad yang menyimbolkan kotoran hati. Tapi tahukah kamu, Allah tak pernah memaksa hati kita untuk terkunci. Dia hanya membiarkan, memberi kita kebebasan untuk memilih. Bukankah itu anugerah sekaligus tanggung jawab yang besar? Ada ayat yang begitu mengguncang hatiku. Bukan mata yang buta, tapi hati di dalam dada. Bayangkan kita punya mata, tapi tak melihat tanda-tanda kebenaran. Kita punya telinga, tapi tak mendengar panggilan kebaikan. Kita punya hati, tapi tak memahami. Itulah kekafiran yang sebenarnya. Bukan soal agama, suku atau identitas, tapi tentang posisi hati kita. Apakah kita membiarkan hati ini terbuka, atau justru kita kunci rapat-rapat? Setiap hari saat kita salat dan membaca Al-Fatihah, bukankah kita sedang memohon? Kita meminta agar hati ini tak tertutup, agar kita dijauhkan dari jalan yang sesat. Itu adalah pengakuan lembut bahwa kita, ya, kita semua, pernah atau sedang berada di posisi tertutup. Tapi pengakuan itu adalah langkah pertama menuju keberuntungan, menuju hati yang terbuka lebar, yang mau mendengar, melihat, dan memahami. Aku teringat momen kecil dari masa kecilku. Mungkin saat masih SD atau mau masuk SMP, aku mendengar orang-orang di sekitar menyebut seseorang kafir hanya karena agamanya berbeda. Ada rasa tak nyaman di hati, meski saat itu aku belum paham kenapa. Sekarang aku mengerti, kekafiran bukan soal label atau perbedaan. Ini soal hati yang menolak kebenaran, tak peduli apa agama atau identitasnya. Kita semua, entah disadari atau tidak, pernah jadi mantan kafir, sedang kafir, atau sedang berjuang membuka hati. Jadi ada yang bisa kita lakukan. Mungkin mulai dari hal kecil. Dengarkan suara hati kita sendiri. Suara teman, keluarga, bahkan orang asing. Jangan buru-buru menutup pintu. Bukalah hati meski hanya sedikit. Seperti Ka'bah yang jarang dibuka, tapi sekali terbuka, yang menyapa dunia dengan kehangatan. Bukankah kita juga ingin hati kita begitu? Terbuka, penuh kasih, dan siap menerima petunjuk. Mari kita tanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita benar-benar mendengar? Kapan kita membiarkan hati ini bernapas, bebas dari kunci dan noda? Karena disitulah letak keberuntungan kita, di hati yang terbuka, yang berani melihat, mendengar, dan memahami. Bayangkan hati kita seperti cermin yang sebenarnya selalu bersih, penuh cahaya fitrah yang Allah tanamkan sejak kita lahir. Tapi dunia dengan segala ambisi, ego, dan keinginan kita seringkali mengotori cermin itu. Aku pernah merasakan ini, mungkin kalian juga. Saat kita mengejar sesuatu, mungkin jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengakuan, kita jadi tuli terhadap nasihat. Kita menutup hati seolah tak ada ruang untuk kebenaran. Bukankah itu momen ketika kita tanpa sadar sedang tertutup? Aku teringat bagaimana masyarakat, bahkan sejak di bangku sekolah, sering diajarkan untuk melabeli seseorang sebagai kafir atau sesat. Tapi coba kita berhenti sejenak. Bagaimana jika yang pertama kali harus kita lihat adalah diri kita sendiri? Aku pernah berpikir, ya Tuhan, mungkin akulah yang tertutup. Akulah yang kadang tak mau mendengar. Dan tahu apa? Mengakui itu bukan kelemahan. Justru disitulah pintu terbuka, disitulah kita mulai membersihkan noda-noda di cermin hati kita. Ada kalimat yang menggema di pikiranku. Kafir bukan sekadar soal tidak percaya Tuhan atau agama. Kadang itu tentang ketidaksadaran kita akan kehadirannya yang begitu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Aku pernah bercerita pada anakku di mobil, hanya 15 menit, tapi penuh makna. Aku bilang, Pak, Papa sedang mencari apa ya? Mencari kebenaran lewat kacamata hati. Kafir, dalam satu sisi adalah ketika kita lupa bahwa Allah selalu ada. Tapi kita memilih untuk berpaling, sibuk dengan Tuhan-Tuhan lain, mungkin ambisi, ego, atau ketakutan kita sendiri. Lalu ada istilah lain yang sering membuat kita bergidik, musyrik. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Musyrik bukan hanya soal menyembah banyak Tuhan, tapi tentang hati yang bimbang, yang berpaling dari yang satu, dari kebenaran sejati. Bukankah kita pernah bimbang saat kita terombang-ambing antara keinginan duniawi dan panggilan hati?
Disitulah kita tersesat, bukan karena kita jahat, tapi karena kita lupa membuka hati. Praktiknya sederhana, tapi dalam. Aku belajar untuk sering bertanya pada diri sendiri, kenapa aku begini? Apa yang membuat hatiku tertutup? Setiap kali kita bertanya, kita seperti mengelupas lapisan debu dari cermin hati. Dan ketika hati mulai terbuka, kita tak lagi ingin membiarkannya tertutup. Kita jadi lebih mawas diri, lebih bertakwa. Itulah keajaiban fitrah, ia selalu bening, selalu siap menyambut cahaya, asal kita mau membukanya. Aku juga pernah berpikir tentang mereka yang tak punya agama tertentu, seperti para saintis atau ateis. Ada yang begitu teratur, begitu baik, meski tak punya label agama. Lalu aku sadar, kekafiran bukan soal identitas, tapi soal hati. Ada yang mengaku beriman, tapi hatinya tertutup rapat. Mungkin itu lebih dekat dengan kemunafikan. Dan ada yang tak mengenal teologi, tapi hatinya terbuka untuk kebenaran. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Jadi mari kita mulai dari sini. Akui bahwa hati kita kadang tertutup. Jangan takut mengakuinya, karena disitulah kita menemukan jalan pulang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatku berpaling? Apa yang membuatku tak mendengar? Dan saat kita membuka hati, sedikit demi sedikit, kita akan melihat cahaya fitrah itu kembali bersinar. Seperti cermin yang dibersihkan, hati kita akan memantulkan kebenaran, kasih sayang, dan kehadirannya yang tak pernah jauh. Kita sering mendengar kata kafir dan langsung membayangkan sesuatu yang seram, seperti kutukan atau label yang menakutkan. Tapi coba kita tarik napas dalam-dalam dan renungkan, bagaimana jika makna itu sebenarnya jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dulu, mungkin saat kita masih kecil, di bangku SD atau di lingkungan sekitar, kita diajarkan bahwa kafir adalah orang yang berbeda agama, mungkin yang bukan Islam, atau yang berlabel Kristen, Katolik, atau lainnya. Itu seperti cap yang gampang sekali kita sematkan. Tapi sekarang, setelah menyelami lebih dalam, aku menyadari bahwa kekafiran bukan soal KTP atau identitas. Ini tentang hati yang tertutup rapat, yang menolak melihat, mendengar, atau merasakan kebenaran. Bayangkan seseorang yang begitu keras memegang prinsipnya. Ketika orang lain mencoba berbagi pandangan baru, ia menutup telinga, seolah tak mau diganggu. Aku pernah merasakan itu, mungkin kalian juga. Saat kita terlalu sibuk dengan kebenaran kita sendiri, kita jadi buta terhadap tanda-tanda di sekitar kita. Al-Quran bilang kita diberi mata, tapi tak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Kita diberi telinga, tapi tak mendengar panggilannya. Bukan sekadar melihat dengan mata kepala, tapi mengamati dengan hati, mengamati ciptaan, kehidupan, bahkan percakapan sederhana di sekitar kita. Aku teringat satu pelajaran dari Al-Quran, di surat yang mengajak kita untuk mengamati ciptaan Allah. Tidak ada yang sia-sia di alam ini. Setiap momen, setiap pertemuan adalah bagian dari kurikulum besar kehidupan. Hidup ini seperti sekolah untuk jiwa kita. Tempat kita belajar menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bijak. Tetapi orang yang tertutup seringkali tak mau belajar. Mereka melihat tapi tak mengamati, mendengar tapi tak mendengarkan. Indirma sepat semua diam dan di dalam dia. Batu hitam di malam gelap, tak sadar, tak melihat meski kebenaran begitu dekat. Pernahkah kalian merasa seperti itu? Sertemi seterau yakin dengan apa yang kita tahu, hingga tak ada ruang untuk hal baru. Aku sendiri pernah salah, bahkan saat membaca ayat atau berbagi cerita. Tapi itulah indahnya, ketika kita sadar bahwa kita bisa salah, kita mulai membuka hati. Mengamati bukan cuma soal mata, tapi soal melibatkan pikiran, perasaan, dan hati. Itulah ciri orang yang tak tertutup, orang yang melihat hidup sebagai pembelajaran, yang selalu bertanya, bagaimana aku bisa lebih baik besok? Jadi mari kita lenturkan hati kita. Jangan biarkan label kafir jadi alat untuk menjudge orang lain, tapi jadikan cermin untuk melihat diri sendiri. Tanyakan pada hati, apa yang membuatku tertutup hari ini? Apa yang bisa kubuka besok? Karena di setiap langkah, ada kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan kebenaran, dengan kasih sayang, dan dengan Allah yang selalu menanti kita untuk membuka hati. Bayangkan hidup ini seperti perjalanan di jalan raya, penuh dengan rambu-rambu, lampu merah, tanda dilarang buang sampah atau petunjuk arah. Tapi pernahkah kita nekat menerobos lampu merah hanya karena kita merasa tahu jalan yang lebih cepat, atau mengabaikan peringatan karena hati kita terlalu keras untuk mendengar? Itulah gambaran ketika hati kita tertutup. Kita seperti seseorang yang kontraflow di jalan hidup, melawan arus petunjuk. Dalam bahasa yang lebih dalam, itulah kekafiran, bukan soal label atau identitas, tapi soal hati yang menolak mendengar, menolak melihat kebenaran. Dan tahukah kalian, setiap kali kita seperti itu, ada konsekuensi yang menanti.
seperti buah dari pohon yang kita tanam sendiri. Kita menabur tindakan dan suatu saat buah itu akan matang, entah manis atau pahit. Aku pernah merasakan ini saat aku keras kepala, tak mau mendengar nasihat, atau terlalu terbawa ego. Aku seperti menabur benih yang salah. Awalnya tak terasa apa-apa, tapi ketika buah itu matang, ketika akibat dari pilihan itu datang, rasanya seperti siksaan kecil yang mengguncang. Al-Quran mengingatkan ada hukum tabur tuai di hidup ini. Kita menuai apa yang kita tanam. Jika bagi kita menabur kebaikan dengan hati terbuka, kita menuai keberuntungan. Tapi jika kita menutup hati, mengabaikan petunjuk, buah yang kita petik seringkali berat untuk ditanggung. Tapi ada keajaiban dalam kesadaran. Saat kita berani mengakui, ya Tuhan, aku tertutup, aku salah, aku tak tahu, itulah saat pintu hati mulai terbuka. Mengakui kekafiran dalam diri bukan sebagai cap buruk, tapi sebagai kejujuran adalah langkah pertama menuju perubahan. Aku pernah merasakan beban itu terangkat, seperti kerendahan hati yang membebaskan. Bukankah luar biasa? Ketika kita berhenti menyiksa diri dengan keras kepala dan mulai membuka hati, Allah tak pernah menginginkan kita susah. Dalam Al-Quran dia bilang petunjuk itu ada untuk kita, tapi kita yang memilih untuk mendengar atau tidak. Ketika kita salah, ketika kita menerobos lampu merah dalam hidup, Allah seperti berkata, sabar, rasakan buah dari pilihanmu lalu berubah. Itulah hukum kehidupan, seperti karma, seperti buah yang matang dari pohon yang kita tanam. Tapi ada harapan besar di sini. Sebelum buah itu matang, kita bisa tobat. Kita bisa mengubah energi kita, menaikkan getaran hati agar tak terlalu terasa pahit. Pernahkah kalian merenung apa yang kita tabur hari ini? Apakah kita mendengar petunjuk atau malah menutup hati? Zaman dulu ada istilah jahiliyah, bukan karena orang-orang itu tak modern, tapi karena mereka tak tahu hukum Allah, tak mengenal kebenaran. Dan tanpa sadar, kita juga bisa terjebak dalam jahiliyah modern ketika kita mengabaikan petunjuk karena ego, kebodohan atau ketidaktahuan kita sendiri. Jadi mari kita buka hati sedikit saja. Akui kalau kita pernah salah, pernah tertutup. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatku tak mendengar hari ini? Bagaimana aku bisa menabur kebaikan untuk besok? Karena di setiap kesalahan ada pelajaran. Di setiap buah yang matang ada kesempatan untuk berubah. Dan di setiap hati yang terbuka ada jalan menuju keberuntungan yang Allah janjikan. Mari kita merenung tentang dua jalan besar dalam hidup ini. Bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam penderitaan. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi pelajaran yang mengalir dalam setiap detik kehidupan kita. Seperti sungai yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Setiap kali kita seperti itu, ada konsekuensi yang menanti. Seperti buah dari pohon yang kita tanam sendiri. Kita menabur tindakan dan suatu saat, buah itu akan matang, entah manis atau pahit. Aku pernah merasakan ini. Saat aku keras kepala, tak mau mendengar nasihat, atau terlalu terbawa ego, aku seperti menabur benih yang salah. Awalnya tak terasa apa-apa, tapi ketika buah itu matang, ketika akibat dari pilihan itu datang, rasanya seperti siksaan kecil yang mengguncang. Al-Quran mengingatkan ada hukum tabur tuai di hidup ini. Kita menuai apa yang kita tanam. Jika bagi kita menabur kebaikan dengan hati terbuka, kita menuai keberuntungan. Tapi jika kita menutup hati, mengabaikan petunjuk, buah yang kita petik seringkali berat untuk ditanggung. Tapi ada keajaiban dalam kesadaran. Saat kita berani mengakui, ya Tuhan, aku tertutup, aku salah, aku tak tahu, itulah saat pintu hati mulai terbuka. Mengakui kekafiran dalam diri bukan sebagai cap buruk, tapi sebagai kejujuran adalah langkah pertama menuju perubahan. Aku pernah merasakan beban itu terangkat, seperti kerendahan hati yang membebaskan. Bukankah luar biasa? Ketika kita berhenti menyiksa diri dengan keras kepala dan mulai membuka hati, Allah tak pernah menginginkan kita susah. Dalam Al-Quran dia bilang petunjuk itu ada untuk kita, tapi kita yang memilih untuk mendengar atau tidak. Ketika kita salah, ketika kita menerobos lampu merah dalam hidup, Allah seperti berkata, sabar, rasakan buah dari pilihanmu lalu berubah. Itulah hukum kehidupan, seperti karma, seperti buah yang matang dari pohon yang kita tanam. Tapi ada harapan besar di sini.
Sebelum buah itu matang, kita bisa tobat. Kita bisa mengubah energi kita, menaikkan getaran hati agar tak terlalu terasa pahit. Pernahkah kalian merenung apa yang kita tabur hari ini? Apakah kita mendengar petunjuk atau malah menutup hati? Zaman dulu ada istilah jahiliyah, bukan karena orang-orang itu tak modern, tapi karena mereka tak tahu hukum Allah, tak mengenal kebenaran. Dan tanpa sadar, kita juga bisa terjebak dalam jahiliyah modern ketika kita mengabaikan petunjuk karena ego, kebodohan atau ketidaktahuan kita sendiri. Jadi mari kita buka hati sedikit saja. Akui kalau kita pernah salah, pernah tertutup. Itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatku tak mendengar hari ini? Bagaimana aku bisa menabur kebaikan untuk besok? Karena di setiap kesalahan ada pelajaran. Di setiap buah yang matang ada kesempatan untuk berubah. Dan di setiap hati yang terbuka ada jalan menuju keberuntungan yang Allah janjikan. Mari kita merenung tentang 2 jalan besar dalam hidup ini. Bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam penderitaan. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi pelajaran yang mengalir dalam setiap detik kehidupan kita. Seperti sungai yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Bayangkan hidup ini seperti 2 sisi mata uang. Di satu sisi ada nikmat saat hidup terasa ringan, penuh kebaikan dan hati kita dipenuhi syukur. Al-Quran mengingatkan kita, ingatlah aku dan bersyukurlah kepadaku. Bersyukur itu bukan cuma ucapan terima kasih, tapi tindakan nyata berbuat baik, menjalani hukum Allah dan terus menabur kebaikan. Aku pernah merasakan saat kita hidup dalam syukur, hidup terasa lebih mudah, seperti ada aliran kebaikan yang tak putus-putus. Bukankah itu indah ketika syukur membawa kita pada lingkaran kebaikan yang tak berhenti? Tapi tak ada sisi lain dari hidup, penderitaan. Kadang hidup terasa berat, seperti badai yang datang tanpa diundang. Aku teringat sebuah pelajaran tentang jalan cinta, penderitaan dan pengetahuan. Saat kita tak berdaya, saat kita merasa terpojok, itulah momen ketika hati kita menjerit meminta pertolongan. Pernahkah kalian merasa begitu? Saat kita mengakuimu, ya Tuhan, aku tak tahu, aku tak berdaya, itulah titik balik. Mengakui ketidaktahuan atau kelemahan bukanlah kekalahan, melainkan modal untuk berubah. Itulah awal dari kebijaksanaan. Aku belajar bahwa penderitaan bisa jadi peringatan, cinta dari Allah. Bagi sebagian orang, terutama para pejalan spiritual, penderitaan bahkan bisa disyukuri, bukan karena mereka suka menderita, tapi karena mereka melihatnya sebagai pelajaran. Seperti puisi yang mengalir dari hati. Mereka tahu, di balik setiap cobaan ini ada hakikat yang menanti untuk dipahami. Nabi Muhammad pernah berkata, seorang beriman itu unik. Saat diberi nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Saat diberi cobaan, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Tapi, sabar yang sejati bukanlah sabun karena bodoh atau pasrah begitu saja. Sabar yang sejati lahir dari pengetahuan, memahami bahwa apa yang kita alami adalah buah dari apa yang kita tabur, dan itu adalah bagian dari hukum Allah. Aku pernah merenung, apa bedanya sabar yang bijak dengan sabar yang hanya menahan diri? Sabar yang bijak adalah ketika kita tahu mengapa kita menderita. Mungkin itu karma, mungkin itu pelajaran dari taburan kita di masa lalu. Ketika kita menyadari, oh ini yang aku tabur dulu, kita tak lagi melawan. Kita menerima, belajar dan berubah. Seperti seseorang yang tahu kompor itu panas. Setelah tersentuh sekali, dia tak akan menyentuhnya lagi. Pengetahuan itu membebaskan kita dari mengulang kesalahan. Dan tentang kekafiran, aku belajar bahwa itu bukan cuma soal orang di luar agama atau label yang kita sematkan begitu saja. Kafir adalah ketika kita tertutup dari realitas, dari hukum Allah, dari kebenaran yang ada di depan mata. Aku ingat satu momen, ketika seseorang berbicara tentang kekafiran dengan penuh semangat, dan aku justru merasa bahagia. Bukan karena setuju dengan label itu, tapi karena aku tersadar kesembuhan. Dimulai dari mengakui bahwa hati kita pernah tertutup. Dari situlah perubahan dimulai. Jadi, mari kita tanya pada diri sendiri, apakah kita sedang bersyukur dalam nikmat atau bersabar dalam penderitaan? Apakah kita membuka hati untuk belajar dari setiap taburan kita? Karena di setiap nikmat ada undangan untuk berbuat baik. Di media penderitaan ada pelajaran untuk menjadi lebih bijak.
Dan di setiap langkah ada kasih sayang Allah yang menanti kita untuk sadar, bersyukur dan berubah. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang salah, tapi buru-buru bilang, nggak apa-apa kok. Aku pernah begitu, menyangkal rasa sakit atau kesalahan, padahal di dalam hati tahu ada yang tak beres. Itu seperti kita menutup mata dari kenyataan. Kekafiran dalam satu sisi adalah ketika kita menolak melihat kebenaran, menolak mengakui keterbatasan kita. Tapi tahukah kalian, mengakui bahwa kita tertutup adalah langkah besar menuju perubahan. Itu seperti menyalakan saklar di hati kita, dari gelap menjadi terang. Aku teringat kisah Nabi Muhammad dan pamannya, bahkan seorang nabi sekaliber beliau yang begitu penuh kasih, tak bisa mengubah hati seseorang yang memilih untuk tetap tertutup. Itu mengajarkanku sesuatu. Kita tak bisa mengubah siapapun, kecuali mereka sendiri yang membuka saklar hati mereka. Allah dalam kasih sayangnya membiarkan sistem hidup ini berjalan. Seperti hukum tabur tuai, apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Jika kita menabur keburukan, buahnya akan datang. Bukan karena Allah tak sayang, tapi karena hidup ini adil. Bukankah itu membuat hati kita jadi damai, menyadari bahwa hidup ini punya keadilan yang begitu sempurna? Tapi ada kabar baik di sini. Lawan dari kekafiran adalah bersyukur. Al-Quran bilang, jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Aku pernah mendengar cerita tentang napas, sesuatu yang begitu sederhana, tapi jarang kita sadari sebagai anugerah. Bayangkan, setiap tarikan napas adalah hadiah dari Allah ketika kita mulai mensyukuri hal-hal kecil napas. Segelas air taman di depan rumah, sesuatu yang ajaib terjadi. Hati kita terbuka, energi kita naik, dan hidup terasa lebih ringan. Bukankah itu indah ketika syukur menjadi kunci yang membuka pintu hati? Aku ingat dulu ada taman kecil di depan rumahku. Aku sering melewatinya begitu saja, tak pernah menikmati keindahannya. Tapi suatu hari ketika aku mulai mensyukuri hal-hal kecil, seperti udara pagi atau bunga yang mekar, hati ini terasa hidup. Al-Quran bilang, Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Tapi jika kita tak menggunakan anugerah itu untuk memperhatikan, untuk benar-benar melihat dan merasakan, bukankah itu juga bentuk kekafiran? Bukan karena kita jahat, tapi karena kita lupa mensyukuri. Jadi bagaimana caranya agar kita tak lagi tertutup? Mulai dari yang sederhana, syukuri apa yang ada di depanmu hari ini. Napasmu, makanan di mejamu, senyum orang di sekitarmu. Ketika kita bersyukur, hati kita tak hanya terbuka tapi juga bahagia. Seperti pintu yang perlahan terbuka lebar, syukur membawa kita lebih dekat pada Allah, pada kebenaran, pada hidup yang penuh makna. Mari kita tanya pada diri sendiri, apa yang bisa kusyukuri sekarang? Dan daripada nasberin hati kita ambil luas, bebas dari kekafiran, penuh dengan cahaya syukur. Sekarang coba balik cara pandang kita. Kita sering buru-buru ngecap orang lain kafir karena beda agama atau pendapat. Tapi bagaimana kalau yang pertama kita lihat adalah hati kita sendiri? Aku pernah keras kepala, ngerasa paling benar, sampai akhirnya sadar, ya Tuhan, akulah yang tertutup. Mengakui itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Al-Quran bilang, jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatku untukmu. Ibrahim 14:7. Syukur adalah lawan dari kekafiran. Ketika kita syukuri napas, senyum, atau bahkan penderitaan, hati kita terbuka, dan disitulah keajaiban terjadi. Kita mulai melihat tanda-tanda Allah di mana-mana. Hidup ini seperti cermin. Hati kita kalau bersih akan memantulkan cahaya kebenaran. Tapi kalau penuh debu ego atau keras kepala, kita nggak akan lihat apa-apa. Jadi tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengar? Apa yang membuat hatimu tertutup hari ini? Aku pernah merasa hati ini terkunci, tapi ketika aku mulai bersyukur, mendengar, dan membuka diri, hidupku berubah. Mari kita buka hati sedikit saja, karena di setiap langkah ada undangan dari Allah untuk jadi lebih baik. Jangan takut salah, karena mengakui kesalahan adalah langkah menuju kebenaran. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, coba renungkan. Apa satu hal kecil yang bisa kamu syukuri hari ini untuk membuka hatimu? Tulis di kolom komentar, share video ini ke teman atau keluargamu,
Dan jangan lupa subscribe Hakikat Islam biar kita terus belajar bareng. Yuk jadi bagian dari perjalanan spiritual ini.